Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lama urijabi ila sama bakatil ardu min ba'di panabatal asfar min nabatiha falamma raja'tu takturu uruki alal ardi panabata wirdul ahmar ala man aroda ayyasumma ro'ihati falyasum al warodal akbar. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap beristiqomah memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang tetap tertanam semenjak kita lahir, semenjak kita hidup, mudah-mudahan tetap abadi iman kita di hati sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa, sebelum menyimak video ini silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share kepada yang lain. Insya Allah dengan cara menyebarkan video-video ini kepada teman-teman Anda, berarti Anda sudah mendapatkan pahala berdakwah. Mudah-mudahan kita selalu dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan tausiah kali ini, masih ada hubungannya dengan kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Di video yang telah lalu, yang kemarin, bahwa dada baginda Rasul sebelum diangkat, dinaikkan ke atas buruk oleh malaikat Jibril, terlebih dahulu dioperasi, dicuci hati baginda Rasul, hati yang bersih, dicuci supaya lebih bersih dan diisi dengan iman, hikmah, dan kesabaran dan keyakinan. Lalu setelah malaikat Jibril merapatkan kembali operasiannya, malaikat Jibril membawa beliau dan dinaikkan ke atas buruk. Apa itu buruk? Wahwa dabatun abyad tawilun paukol himar. Yang dimaksud dengan buruk ini adalah suatu binatang yang ukuran tingginya sedikit lebih besar daripada keledai. Nah, juga diantaranya kenapa baginda Nabi diisrokan, dimi'rajkan ini tidak dengan kuda tapi dengan buruk. Karena buruk ini sesuai dengan namanya. Buruk mempunyai kecepatan yang luar biasa ketika lari dan biasa mempunyai kaki 4. Yang mana ada ulama yang berpendapat kenapa dinamakan buruk. Yang pertama, lisiddati barikiha, karena apabila berlari sangat cepat seperti cepat kilat. Au lisur atiha, karena kecepatan daripada larinya buruk ini, Masya Allah, Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina jarak 1500 cukup dengan satu langkah. Maka jangan aneh ketika Isra dan Mi'raj itu tidak memerlukan waktu yang lama, satu langkah dari Mekah sampai ke Palestina. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Juga perlu kita ketahui, buruk ini adalah suatu binatang yang hebat. Apabila menemukan tanjakan, maka kaki yang belakang semakin tinggi. Apabila menemukan tempat yang turun, maka kaki yang depan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang. Jadi Rasul tidak mungkin jatuh walaupun di tempat ketika turun, karena ketika ditunggangi oleh baginda Rasul, maka ketika mendapatkan mengalami perjalanan yang turun, kaki buruk yang depan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh salah seorang ulama yang terdapat dalam kitab Rabiul Abror bahwa
sifat-sifat dari buruk ini antara lain khodul buruk kahodil insan. Pipi daripada buruk ini mirip pipi manusia. Koa imuha kakoa mil bair. Kaki belakang dan kaki depan daripada buruk ini seperti kaki unta. Wa arfuha ka urfil farsi, dan kepala buruk ini seperti kepala kuda. Wa alaihi surujun min lu'lu'in, dan hebat-hebatnya buruk yang dinaiki oleh baginda Rasul ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mempunyai kendali dari apa? Min lu'lu'in, dari intan permata. Laisa dzukuron wa inasan, dan sifat buruk ini yang keempat bukan berjenis kelamin betina ataupun jantan. Jadi tidak jantan, tidak betina, bukan pula banci. Itulah salah satu hebat-hebatnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasul sudah dioperasi oleh malaikat Jibril datang membawa buruk kepada baginda Rasul. Baginda Rasul bertanya, "Qala ma hadza ya Jibril?" Jibril, apakah ini? Binatang apakah ini? Saya baru melihatnya. Pipinya mirip pipi manusia, kepalanya mirip kuda, kakinya mirip unta. Dan ini bukan binatang laki-laki, bukan binatang yang betina. Apakah ini? Jawab malaikat Jibril, hadzal buruk, ini adalah buruk. Untuk apa? Tanya baginda Rasul. Parkab, silakan naik dan tunggangi buruk ini untuk melakukan perjalanan, karena aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Kami yang mengantarnya. Kenapa Jibril mengucapkan kata kami, tidak saya? Karena di samping malaikat Jibril ada dua malaikat, yaitu Mikail dan Israfil. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika buruk dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, maka buruk ini tidak mau diam, seakan-akan mengamuk. Akhirnya malaikat Jibril menyimpan tangannya pada buruk tersebut dan berkata, "Amma tastahin mimma fa'alti?" Wahai buruk, apakah engkau tidak malu ketika engkau akan dinaiki makhluk yang paling mulia oleh baginda Muhammad? Kamu seakan-akan ngamuk, kamu seakan-akan tidak setuju. Ini suatu penghormatan bagi kamu, karena tidak ada manusia yang paling mulia di hadapan Allah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berbanggalah kamu. Setelah malaikat Jibril menyimpan tangannya ke tubuh daripada buruk, akhirnya buruk itu malu dan akhirnya mengucur keringat karena malu. Dijawab oleh malaikat Jibril. Kata si buruk tersebut berbicara di hadapan baginda Rasul, di hadapan malaikat Jibril. Lam astas'ab minhu illa liyudmina ayyashfa'a yaumal qiyamah. Wahai malaikat Jibril, aku tidak diam bukan karena aku tidak setuju dinaiki oleh baginda Nabi, tapi tolonglah wahai baginda Rasul, ketika engkau masuk surga jangan menaiki kendaraan yang lain, naikilah aku. Aku mohon jaminan. Maka kata baginda Rasulullah SAW, insya Allah ketika aku menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim tidak akan menunggangi binatang yang lain kecuali engkau wahai buruk, yang akan aku pergunakan pada saat ini untuk perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sehingga kata ulama, al-wirdul abyad min uruki Jibril wal asfar min urukil buruk. Nah, ketika malaikat Jibril kecapean sampai malaikat Jibril itu mengeluarkan keringat, dan keringat malaikat Jibril yang bercucuran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bunga anggrek yang berwarna putih. Dan juga ketika buruk mengeluarkan keringat karena rasa malunya dihadapkan dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga keringat buruk
itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bunga mawar yang berwarna kuning. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ini ada salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama urijabi ila sama bakatil ardu min ba'di. Sabda Rasul, ketika aku dinaikkan, dimi'rajkan dari Palestina Masjid Aqsa menuju langit yang pertama sampai yang ketujuh, sampai ke Torpul Alam, bumi menyaksikan, sehingga bumi itu menangis karena merasa takut dalam bumi tersebut aku tidak kembali lagi di atas langit. Akhirnya si bumi ini menangis. Ketika bumi menangis mengeluarkan air, maka airnya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bunga anggrek yang berwarna kuning. Jadi bunga anggrek yang berwarna kuning ini ada dua versi. Ada versi yang pertama, yaitu bunga anggrek yang berwarna kuning ini adalah dari keringat borok. Yang kedua, bumi mengeluarkan tangisan, mengeluarkan air ketika sedih ditinggal baginda Nabi ke atas langit, sehingga dijadikan bunga mawar yang kuning. Palama rojatu kotoro uruki alal ardi panabata wirdu ahmar. Ketika aku kembali lagi setelah melakukan perjalanan Isra dan Miraj kembali ke bumi, maka aku pun berkeringat. Keringat aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bunga anggrek yang berwarna merah. Jadi bunga anggrek yang berwarna merah ini adalah dari keringat baginda Rasulullah SAW. Bunga anggrek yang berwarna kuning ini ada dua versi. Versi yang pertama ada yang mengatakan dari keringat buruk, ada juga yang mengatakan bunga anggrek kuning ini berasal dari air yang dikeluarkan oleh bumi karena menangis takut Nabi tidak kembali lagi dari langit ke bumi. Juga sabda Rasulullah SAW, ala man aroda ayyasumma ro'ihati palyasum al-warodal ahmar. Ingatlah, barang siapa yang ingin mencium aroma bau tubuhku, silakan ciumlah oleh kalian semua bunga anggrek yang berwarna merah. Maka akan tercium wangi sekali itu bunga anggrek yang berwarna merah. Itu adalah mirip daripada aroma bau tubuh baginda Rasulullah SAW. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan video kali ini berbicara tentang profil buruk dan asal usul daripada anggrek putih, anggrek merah, dan bunga anggrek kuning bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Selamat menyimak dan tolong video ini disebarkan kepada yang lain agar kita tetap mendapatkan pahala dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Hudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.